yang akan disampaikan Ustaz Dr. Mahmudul Hasan, Kaudi MA/MSS, Islamic Arabic University Dhaka, Bangladesh, seorang dari bertulis. Sebagai moderator kami ini adalah Arif Novel Jendawala. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada Arif Novel Jendawala. Mohon disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu berkumpul di masjid yang kita cintai ini pada subuh hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita terangkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan Nabi Muhammad SAW, serta pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah subuh yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan mengadakan kajian bertema dalam harmoni Islam di Indonesia, Islam di Bangladesh, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mahmudul Hasan Faruqi MA/MSS, yang dimana beliau pernah menempuh pendidikan di Islamic Arabic University dan sekarang beliau tinggal di Dhaka, Bangladesh. Beliau sekarang menjadi seorang dai dan sebagai penulis mancanegara. Oke, demi mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Dr. Mahmudul Hasan untuk memberikan tausiahnya pada subuh hari ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pripun kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ini nama saya Mahmudul Hasan Faruqi. Saya berasal dari Bangladesh ya. Saya sangat senang sama bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, I am so glad to be here. So I would like to extend my thanks to all of you. Jadi saya kasih terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah. Terus special thanks for Pak Subhi, beliau mengundangi saya. Jadi saya di sini tadi beliau jemput. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara sedikit ya. Insyaallah ini ketika kadang-kadang saya jumpa sama orang Indonesia, mereka tanya, Ustaz dari mana? Dari Bangladesh. Bangladesh itu di India ya? Bukan di India, Bangladesh itu negara lain. Karena mereka tidak tahu, mungkin ada beberapa orang tidak tahu. Mereka tahu sebagai Bangladesh itu di India, tapi bukan di India. Bangladesh itu negara lain, tapi berbatasan India ya. India dan Myanmar itu dulu kita bersama. India, Bangladesh, Pakistan sampai 1947. 1947. Nah, itu. Jadi kita berpisah dari India. Jadi 1947 Pakistan dan Bangladesh bersama, India naik apa beda. Terus 1971
kita berpisah dari Pakistan. Jadi Bangladesh apa? Negara sendiri, bukan di India. Itu ya. Jadi Bangladesh itu negara lain, bukan di India. Kita bisa lihat ya, Bangladesh ada. Boleh terus lanjut Pak. Ini ya ada peta ya. Di sini kita bisa kelihatan. Ini ada India dan Myanmar. Kita tahu orang Rohingya ya. Tahu ya nggak Rohingya? Rohingya dari mana? Dari Myanmar, dari Myanmar. Jadi Myanmar itu negara apa? Buddha. Nah, jadi Rohingya semuanya mereka orang Muslim. Jadi orang Myanmar mereka berzalim di atas orang Rohingya, orang Muslim. Dan mereka mendorong. Jadi orang Rohingya mereka masuk ke Bangladesh. Sekitar 1.200.000 Rohingya sekarang tinggalnya di Bangladesh. Ada beberapa Rohingya di India juga. Itu. Kita bisa lihat di sini Myanmar terus India ya, itu. Monggo Pak. Lanjut ya. Nah, di Bangladesh ada 6 musim Bapak Ibu. Di Indonesia musim berapa? 2 ya. Nah, tapi di Bangladesh ada 6 musim ya. Jadi sekarang musim dingin. Ya. Desember, Januari, Februari 3 bulan itu sangat dingin. Terus nah, itu huruf ya. Mirip sama huruf Jawa ya. Sedikit-sedikit ya. Ada 2 atau 3 mungkin sama Jawa, bahasa Jawa ya. Ada sho. Ucapan itu o, a, shoreo, shorea, shorei, dirgoi, rosho, dirgou, ri, e, oi, shondoko, o. Seperti o, a, i, u, ye, woi, o, wow, ri. Itu. Terus ada ko, kho, go, gho, uo, cho, cho, borgio, jo. Itu ucapan ya. Terus mirip sedikit sama bahasa India. Nah, huruf India juga seperti itu. Sekitar mirip ya. Terus Pak, lanjut Pak. Nah, di Bangladesh ada orang Muslim, ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha ya, agama Hindu. Jadi Muslim adalah mayoritas sekitar 92% orang Muslim. Yang kedua orang Hindu. Yang ketiga Kristen ya. Yang ketiga Buddha, yang keempat Kristen. Jadi Muslim adalah mayoritas di Bangladesh. Sekitar 92% Muslim di Bangladesh. Ya. Terus Pak. Monggo. Sudah. Oke. Nah, kapan masuk Islam ke Bangladesh? Itu sekitar abad ke-7. Abad ke-7 Islam masuk ke Bangladesh sebagai orang bisnis dari Arab. Itu ada satu samudera, nanti kita akan lihat. Karena bisnis itu pakai kapal ya, zaman dahulu. Jadi ada satu samudera, orang bisnis mereka lewat sini, jadi masuk ke Bangladesh ya. Jadi Islam masuk ke Bangladesh abad ke-7. Terus, nah,
sebagai mayoritas Muslim di Bangladesh punya sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Ini satu jamaah Idul Fitri. Ini lapangan. Kalau sholat di lapangan, kita sholat di lapangan. Ini yang terbesar lapangan untuk sholat Idul Fitri. Ini kira-kira setiap tahun sholat Idul Fitri jamaah mengkumpul dari beberapa kota, sekitar 300 atau 400 ribu ya. Setiap tahun sholat Idul Fitri kita kadang-kadang kumpul sini. Saya satu kali pernah ke sana, tapi dari kota saya ke sana jauh sekali, mungkin 8 jam itu. Tapi saya satu kali pernah ke sana Idul Fitri. Terus nah, itu adalah masjid nasional ya. Nama dia Baitul Mukarram di Dhaka. Di Dhaka masjid namanya Baitul Mukarram. Nah, terus ada ini satu masjid namanya Shad Gambuj. Apa artinya Shad? Shad artinya 60. Shad artinya 60. Gambuj artinya mungkin kubah ya. Jadi ada 60 kubah di masjid ini. Ya, jadi itu namanya Shad Gambuj Masjid. Banyak orang ke sana untuk lihat masjid itu ya. Terus jadi gimana di Islam, bagaimana kita belajar Islam di Bangladesh? Ada madrasah sekolah ya. Kalau di Indonesia ada madrasah dua perkara mungkin. Ada madrasah aliyah, ada madrasah pondok pesantren ya. Seperti saya kemarin ke Temboro ya, madrasah Al-Fatah mungkin. Ya. Jadi di Bangladesh juga ada dua perkara madrasah. Satu madrasah aliyah, itu madrasah pemerintah sebagai sekolah atau universitas. Yang kedua madrasah qaumiyah. Madrasah qaumiyah itu bukan pemerintah, dari kaum masyarakat. Madrasah tradisional. Kalau mau menjadi ulama besar, harus belajar di madrasah qaumiyah. Bisa jadi ulama dari madrasah aliyah juga, tapi kurang, karena itu madrasah pemerintah. Jadi ilmunya kurang. Paham ya? Kalau madrasah pemerintah itu ilmu kurang, adabnya kurang, akhlaknya kurang. Kalau mau akhlak bagus, jadi ulama besar, dapat ilmu banyak, harus masuk ke madrasah tradisional, madrasah qaumiyah. Itu. Kalau menjadi ulama dari madrasah qaumiyah, bisa menjadi ulama besar, tapi tidak bisa kerja pemerintah, tidak bisa kerja kantor pemerintah. Itu. Tapi bisa menjadi ulama besar. Sebagai saya belajar dari mana? Saya belajar dari madrasah qaumiyah, saya belajar dari madrasah aliyah juga, terus saya belajar dari universitas juga. Saya dari universitas S1 S2 tafsir, terus S1 S2 ilmu politik juga. Hadis dari mana? Ilmu hadis dari madrasah qaumiyah. Itu. Yang kedua, kita bisa belajar agama Islam dari universitas-universitas juga di Bangladesh ada, sebagaimana di Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta ada Fakultas Agama Islam, bisa belajar tafsir, bisa agama Islam, bisa belajar fiqih ya, hukum syariah. Jadi di Bangladesh juga ada universitas-universitas, tapi yang paling sedikit, mungkin sekitar 12 atau 13 universitas punya Fakultas Agama Islam. Yang ketiga, kita belajar agama dari masjid. Seperti setiap hari habis salat fajar kita masuk ke masjid belajar Al-Quran.
ada satu ulama, beliau mengimami di masjid. Terus beliau mengajar juga di masjid. Setiap hari habis salat fajar, anak-anak masuk ke masjid habis salat fajar dan mereka belajar Quran dari imam. Di Indonesia saya tahu sebagai di Indonesia ada masjid-masjid, ada imam, tapi mungkin tidak ditentukan oleh masyarakat ya. Apakah bayar kepada imam? Tidak ya. Tapi di Bangladesh ada ulama-ulama, ustaz-ustaz, mereka mengimami di masjid, kita bayar. Terus imam adalah ditentukan oleh masyarakat. Nah, ada satu imam, beliau mengimami 5 waktu. Ada satu muazin, beliau azan. Ada beberapa orang akan bersih masjid. Itu. Ada satu khatib, beliau berkhutbah setiap hari Jumat. Ditentukan oleh masyarakat, dibayari oleh masyarakat. Itu cara di Bangladesh ya. Terus yang keempat, kita belajar agama Islam dari ini. Apa itu? Jamaah tabligh. Pernah dengar? Jamaah tabligh. Pernah dengar belum? Jamaah tabligh ya. Kalau ada bapak-bapak tidak bisa membaca Al-Quran, ada bapak-bapak sudah tua ya, tidak bisa belajar. Jadi gimana? Ada jamaah tabligh. Bapak-bapak juga sudah ditua, jadi tidak ada kerja di rumah, tidak ada kerja di kantor. Monggo masuk ke jamaah tabligh 3 hari khuruj fisabilillah di masjid-masjid 3 hari, 40 hari, 3 bulan, 4 bulan masuk ke jamaah tabligh. Mereka belajar agama Islam, membaca Al-Quran atau masail fiqh itu. Kalau jamaah tabligh di Indonesia juga masyhur ya, terkenal. Saya pertama kali jumpa sama orang di Bangladesh di masjid saya. Mereka adalah orang jamaah tabligh. Ketika umur saya mungkin 14 atau 13, saya di sekolah seperti SMP. Saya jumpa sama orang Indonesia. Mereka lakukan apa? Mereka orang jamaah tabligh ya. Jadi di Bangladesh, Indonesia terkenal sebab apa? Yang pertama adalah jamaah tabligh. Karena banyak orang Indonesia mereka masuk ke Bangladesh untuk tabligh ya, jamaah tabligh. Itu. Monggo, lanjut boleh. Kalau setelah haji ya, setelah haji yang paling besar program adalah ini. Setiap tahun bulan Januari atau bulan Februari dari seluruh dunia orang-orang jamaah tabligh masuk ke Bangladesh. Ini ada satu lapangan namanya Tonggi, lapangan Tonggi. Bapak Ibu nanti boleh cari di Google jamaah tabligh Tonggi Ijtima', akan dapat informasi itu. Yang paling besar jamaah setiap tahun bulan Februari atau Januari. Dari seluruh dunia orang-orang jamaah tabligh pergi ke sana, ke Bangladesh. Kemarin saya pulang ke Bangladesh bulan Desember. Terus Desember, Januari, Februari 3 bulan di Bangladesh. Jadi ijtima program ini bulan Februari saya juga ikut kenapa? Ikut untuk bertemu sama orang Indonesia. Karena saya sekarang tinggalnya di mana? Di Indonesia. Jadi alhamdulillah saya rasa kalau saya mendengar ada orang Indonesia, saya rasa mencintai sebagai ya. Karena saya tinggal di Indonesia, masya Allah ada orang Indonesia, pasti saya akan jumpa kalau dekat. Tapi Dhaka bukan dekat. Dari rumah saya ke Dhaka itu jauh sekali. Jauh sekali, sekitar 6 jam. Tapi saya mengajar di sana, di dekat Tonggi. Di dekat Tonggi. Jadi kemarin tahun yang lalu saya pulang ke Bangladesh, terus ada ijtima itu program ini, ada orang Indonesia, jadi saya ke sana, terus saya jumpa beberapa bapak
ada satu bapak, ini dosen dari UNS Universitas 11 Maret. Masya Allah, saya jumpa sama beliau. Itu. Terus, nah, tadi saya berbicara sama madrasah qaumiyah, madrasah tradisional kalau mau menjadi ulama besar. Orang-orang Bangladesh, mereka percaya kepada ulama Farid dari mana? Dari madrasah qaumiyah. Lebih percaya. Orang-orang Bangladesh, mereka lebih percaya kepada ulama dari qaumi madrasah, bukan madrasah aliyah. Jadi ini satu madrasah qaumiyah yang terbesar di Bangladesh dan yang terkenal di Bangladesh. Ini namanya madrasah Darul Ulum Hathajari. Hathajari itu nama tempat. Hathajari itu nama tempat di Chittagong. Ya. Terus saya alumni dari madrasah itu juga. Yang kedua madrasah aliyah. Ini madrasah namanya Dhaka, Madrasai Aliyah Dhaka. Aliyah Madrasah Dhaka. Ini kapan? 1780 ya. Itu. Ketika kita sama India, Pakistan, Bangladesh. Ya, tunggu. Nah, ini maktab. Maktab maksudnya tadi saya berbicara anak-anak masuk ke masjid, habis salat fajar untuk belajar Al-Quran itu. Sebagai ada ini ustaz, beliau mengajar Al-Quran. Oke, terus kita belajar agama dari mana? Dari seperti sini ada pengajian ya di masjid-masjid ya. Kalau di Bangladesh bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu biasa setiap malam ada pengajian. Sebagai ini saya ya, Mahmudul Hasan Faruqi. Ini saya. Kalau saya di Bangladesh, ini bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sekitar 4 atau 5 bulan. Setiap malam saya ikut dan saya isi ya itu. Ini saya tahun yang lalu saya pulang ke Bangladesh ya, bulan Desember. Ini bulan Desember programnya. Terus, nah ini saya. Terus, oke, monggo. Ini semua saya ya. Monggo. Nah. Ini tadi kita berbicara sama tentang Islam, bagaimana kita belajar Islam dari madrasah, dari universitas, dari program-program, dari jamaah tabligh. Nah, meskipun ada 92% orang Muslim ya mayoritas, tapi ada orang Hindu juga ya. Jadi kita punya acara yang paling terbesar Idul Fitri. Kalau orang Hindu itu namanya apa? Durga Puja. Di Indonesia juga ada Hindu enggak? Hindu ada ya? Tapi di Solo mungkin tidak ada. Di Solo mungkin Kristen ada. Oke. Kalau di Bangladesh juga ada orang Hindu, kita multikultural ya. Jadi ada Muslim, ada orang Hindu tetangga saya, ada orang Hindu teman saya. Saya belajar di universitas sama dia, ya tetangga. Ini rumah saya, ini orang Hindu, tapi tidak ada masalah. Ini menurut saya, kalau negara Muslim, orang non Muslim aman sekali. Kalau negara non Muslim, orang Muslim tidak aman. Sebagaimana di India, orang Muslim tidak aman. Myanmar, orang Muslim tidak aman. Kalau masuk ke Bangladesh, non-Muslim aman. Masuk ke Indonesia, non-Muslim aman. Masuk ke Malaysia, non-Muslim aman. Jadi di Bangladesh, non-Muslim sebagai mereka dalam perut ibu aman sekali. Nah, ini Durga Puja ya. Tahu ini Durga Puja yang paling besar ya. Terus, nah ini Buddha Purnima. Kalau ada orang agama Buddha ya, jadi ini yang paling besar program mereka. Terus ini Christmas deh, jadi semua tahu orang Kristen. Terus, nah
Jadi di sini ada orang Jawa, ada beberapa etnik ya. Seperti di sana juga di Bangladesh juga ada sekitar 6. Ya, ada Manipuri, ada Tripura, Marma, Hajong, Chakma, Rakhayan, Murong. Mereka adalah etnik ya. Nah, itu animal ya, animal haiwan. Ini kalau bahasa Bangla namanya bag, tiger ya, bag, bag itu. Terus, nah ini burung nasional. Kalau bahasa Bangla ucapan duel, duel. Terus, nah ada nangka enggak? Banyak ya di Indonesia. Di Bangladesh juga ada nangka banyak. Itu nangka apa? Buah sebagai nasional, nasional. Tapi di Indonesia saya lihat mereka masak, masak ya. Di Bangladesh juga masak, tapi bukan seperti biasa, kadang-kadang. Terus tidak ada durian Bu, Bapak Ibu, tidak ada durian di Bangladesh. Tapi insya Allah ini saya mau pulang ke Bangladesh bulan Januari tanggal 3. Nanti saya akan bawa biji. Karena tidak boleh durian ya, tidak boleh bawa durian, enggak boleh. Jadi tidak bisa, mungkin saya akan bawa biji terus tanam sana. Itu ya. Tapi enak ya. Beberapa orang tidak suka karena baunya tidak bagus lah. Ya, tapi makanan itu bagus ya. Saya suka alhamdulillah. Nah, tadi saya berbicara kita belajar agama Islam dari universitas-universitas juga. Ini adalah universitas namanya Dhaka Universitas, University of Dhaka. Itu yang paling terbesar dan yang paling terkenal di dunia. Ada Bapak, ini QS ranking mungkin 500. Ini namanya Universitas Dhaka. Terus, nah ini Jahangirnagar University yang paling cantik ya, yang paling beautiful university in Bangladesh, Jahangirnagar University, sangat cantik. Terus, nah ini Islamic University Kustia. Saya S1 dari sini. Dari sini saya S1. Nah itu sports ya, nasional namanya kabadi. Ada di Indonesia enggak? Pasti ada. Saya lihat nonton video di YouTube ada. Terus, nah itu ikan nasional Bapak Ibu namanya, kalau bahasa Bangla ilish. Sangat paling bukan murah mahal ya. Sangat mahal ini. Terus sangat enak juga. Ya, namanya ilish. Ada di Indonesia. Nah ini cara masak Bapak Ibu. Silakan Bu, itu cara masak ya. Kalau di Indonesia Bapak Ibu semua makan di luar. Ya, jadi dimanapun ada warung makan, di desa ada warung makan, tapi di Bangladesh bukan semua makan di luar, semua makan di rumah. Tapi ada bapak-bapak mungkin kerja di kantor ya, sebagai kota-kota, mereka di kota mereka kerja di kantor, jadi mungkin mereka harus makan di luar. Tapi ada beberapa bapak mereka tidak makan di luar, mereka bawa dari rumah ke kantor, terus makan siang di kantor. Mereka tidak makan di luar. Tapi ada warung makan banyak, tapi bukan seperti Indonesia. Indonesia dimanapun meskipun di desa ada warung makan. Karena Bapak Ibu tidak makan di rumah. Mungkin ibu-ibu tidak suka masak. Itu masalah ya. Atau tidak bisa masak, gimana Bapak? Bisa ya? Bisa, tapi tidak suka. Ya, itu. Tapi kalau ibu-ibu masak di rumah, Masya Allah, enak sekali ya. Enak sekali. Nah, itu. Jadi seperti di rumah saya punya ibu, punya saudari, punya istri saudara. Masaknya siapa? Dimasak oleh istri saudara. Kita makan bersama. Kadang-kadang istri saya juga masak, tapi istri saya ketika saya tinggal di Dhaka, istri saya sama saya. Jadi istri saya masak,
saya makan. Tapi ketika saya ke rumah, mungkin 7 hari atau 10 hari istri saya tidak masak, karena kita sebagai orang tamu itu ya. Sekarang istrinya di rumah ibu bapak mertua, jadi dia tidak masak karena punya ibu masak, beliau makan. Itu ya. Tapi kalau ibu-ibu masak, masya Allah enak sekali ya. Di Indonesia itu ya, dimanapun ada warung makan, masya Allah, silakan ayo masak, makan ya, makan dulu, itu ya. Nah, itu fishing ya, cara apa? Cara fishing ya. Nah, itu seperti zaman apa dulu ya, seperti itu. Terus, terus dulu itu, ini ya sebagai apa kaki 5 ya, kaki 5 ya, ya itu ya. Ada teh Bapak Ibu, saya ketika masuk ke Indonesia yang pertama 2023 ya, bulan September, teman saya kasih teh, namanya Yes teh, namanya teh ya. Apa itu Yes teh? Silakan cek dulu ya. Terus saya minum yang pertama kali Yes teh di Indonesia, dan saya tahu yang pertama kali ada Yes teh di dunia. Itu ya. Tapi di Bangladesh Bapak Ibu tidak ada Yes teh. Ada teh panas, bukan hangat. Kadang-kadang saya bilang ke warung makan ya, monggo saya minta teh panas ya. Jangan kasih teh hangat, harus sangat panas. Meskipun saya minta sangat panas, kasih hangat, tidak panas. Itu ya. Tapi di Bangladesh teh semua panas. Ada teh 2 perkara, sama susu, tanpa susu. Ya, ada teh susu, ada teh tanpa susu. Itu. Nah, itu makan ya. Makan namanya biryani ya. Makan biryani di Bangladesh, Bapak Ibu, enak sekali ya. Nah, itu makan di Bangladesh ya. Nah, itu waktu apa namanya, bulan puasa ya, ada makanan untuk buka puasa, monggo silakan ke sana ambil makan. Itu. Terus, nah, itu yang sangat enak Bapak Ibu, sangat enak dan terkenal. Itu namanya Rosgullah. Ada di bawah 2 ya, namanya Rosgullah. Di atas namanya payas. Payas sama nasi putih, sama susu, sama apa? Kelapa ya, coconut ya, kelapa. Itu. Sangat. Nah, itu tradisional kue Bapak Ibu. Kalau musim dingin ya, musim dingin, di setiap rumah ibu-ibu atau saudari-saudari perempuan akan masak itu kue. Spesial waktu apa musim dingin. Dan sangat enak. Enggak. Masya Allah. Itu namanya apa Bapak Ibu? Apa? Siri ya sih. Ada di Indonesia belum? Ada ya. Tapi saya belum pernah lihat. Kalau tanya adakah itu, ada, tapi saya belum pernah lihat. Berarti mereka mungkin tidak makan itu ya. Makan. Bapak Ibu kalau masuk ke Bangladesh akan lihat banyak orang mereka makan itu. Iya. Spesial ada bapak-bapak ya sudah tua atau ibu-ibu juga sudah tua, mereka makan itu. Nah, itu Bapak Ibu apa baju tradisional ya. Ini ada laki-laki di atas pakai ini namanya Punjabi ya. Nah, di dalam namanya trouser ya, pajama. Namanya pajama. Ini Punjabi, di dalam itu pajama. Nah, itu. Ini namanya sari ya. Perempuan pakai sari. Ada di Indonesia sari? Tidak ada ya. Tahun yang lalu saya ambil 1 sari dari Bangladesh, terus saya kasih ke 1 ibu. Silakan, monggo.
Terus ini ada sarung ya, lungi. Kalau bahasa Bangladesh itu namanya ya, lungi. Nah, itu adalah satu apa namanya pasar. Kalau mungkin ada beberapa orang ya, bukan orang kaya, tapi orang biasa, minta yang paling murah. Monggo. Ini di Dhaka. Ada satu market namanya Gulistan. Ya, kalau Gulistan artinya apa Bapak Ibu? Gulistan artinya apa? Taman buang ya. Gulistan artinya taman buang, itu Gulistan bahasa Farsi. Jaha ai berador nama nod bakas, jaha ai berador nama nod bakas, dil andor jaha afri bondhu bos, itu bahasa Farsi Bapak Ibu. Eki sofne khare hokar mahmudo ayaz, na koi banda roha, na koi badshah nawaz, itu bahasa Urdu Bapak Ibu. Karena itu dulu ketika saya belajar di madrasah Qaumiyah harus belajar bahasa Farsi dan bahasa Urdu. Jadi saya belajar bahasa Urdu, bahasa Farsi juga dari madrasah. Jadi saya bisa berbicara sama bahasa Urdu, bahasa Farsi, bahasa India. Karena dulu saya belajar di madrasah Qaumiyah. Jadi kalau belajar di madrasah Qaumiyah harus belajar bahasa Urdu dan bahasa Farsi itu dulu, tapi sekarang tidak ada. Sekarang tidak enggak usah belajar bahasa Urdu, bahasa Farsi karena semua sudah di bahasa Bangla. Jadi ketika saya belajar harus belajar bahasa Urdu dan bahasa Farsi. Oke, terus. Nah, itu mudik Bapak Ibu. Mudik ada enggak? Ya? Di Indonesia enggak ada? Ada enggak? Ada tapi mungkin dulu ya, sekarang tidak ada ya. Ada. Masya Allah, itu ya. Ini tahun yang lalu. Ini fotonya tahun yang lalu. Ini baru foto ya, tahun yang lalu. Oke. Cepat-cepat ya. Nah, itu mudik juga Bapak Ibu. Kepala ya. Kapal. Oke, terus itu mudik Bapak Ibu. Tahun yang lalu ya, gambarnya baru. Terus, nah ini namanya apa? Beca. Tapi di Bangladesh namanya riksha ya. Apa bedaan? Di Indonesia bapak supir di belakang, di Bangladesh bapak supir di depan. Itu. Terus, nah itu. Terus, nah ada bis ya, ada semua di Indonesia ya. Terus. Nah itu zaman dahulu ketika saya mungkin 6 tahun umurnya 6 atau 3. Ada satu lagu tentang ini. Amar gudar garite bau shazbere. Ada satu lagu Bapak Ibu ini. Oke, terus. Tidak ada waktu. Ini ya samudera yang paling besar. Tadi saya berbicara namanya Cox's Bazar. Jadi dulu orang bisnis dari Arab atau negara yang lain masuk ke Bangladesh lewat mana? Lewat ini samudera. Itu. Terus, nah ini 7 tahun yang lalu saya pernah ke sana. Terus saya satu foto sama anak-anak. Tapi anak-anak bukan saya ya, bukan punya saya. Alhamdulillah anak saya sudah lahir ini baru 50 hari mungkin. Jadi saya minta doa. Alhamdulillah. Terus, nah ini kota saya Bapak Ibu. Monggo. Ini kota saya, monggo. Terus, nah, terus itu teh ya, ya, terus, nah itu tradisional ya rumah dulu seperti kita bangun rumah itu seperti. Nah kalau waktu menikah ya harus perempuan pakai itu sari namanya, terus ada baju untuk laki-laki. Nah itu kalau waktu menikah ada lagu-lagu. Ibu-ibu akan nyanyi ya, dancing itu seperti. Terus, nah ini desa saya Bapak Ibu, ini desa saya. Terus, nah ini juga desa saya tahun yang lalu bulan Desember saya pulang ke Bangladesh, terus saya ambil foto ini. Nah itu cukup saja. Matanun. Oke. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz
telah memberikan kita berbagai wawasan mengenai Bangladesh sehingga menambah pengetahuan kita secara dan kita terhadap negara Bangladesh khususnya, dimulai dari bagaimana Islam masuk di sana, bagaimana kondisi alamnya, dan bagaimana kondisi sosial dan budayanya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh jamaah karena tidak ada sesi tanya jawab pada kajian kali ini dikarenakan di sini nanti ada pengukuhan remaja masjid dan sebagian teman-teman kita dari remaja nanti jam 7 ada upacara di sekolah untuk memperingati Hari Ibu. Jadi saya atas nama remaja mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak adanya sesi tanya jawab pada subuh hari ini. Aku tenggih. Kemudian saya kembalikan ke MC. Oke, maaf ya, saya juga karena selesai ya. Saya juga minta maaf kalau kurang lebih ya, atau mungkin salah, atau mungkin apa bahasannya kurang paham ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Barakallahu fi hayatikum wa fi amwalikum wa fi ilmikum wa fi auladikum wa fi rizqikum. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu dan wawasan baru yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.